Jadi kalau mereka punya skill, kenapa nggak dikeluarkan? Pokoknya enak aja, tinggal bikin aja, nanti dia yang ngurus semuanya. Bukan sama saya saja, sama mitra-mitra yang lainnya juga dia berbagi. Perempuan hebat yang siap untuk bermanfaat. Di sudut-sudut permukiman kota Bontang, dengan rumah yang saling berdempetan, ada cerita yang berbeda. Di sana, sebagian besar perempuan menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dengan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Penduduk di sekitar sini, utamanya RT 37 itu, ini kan homogen sini. Banyak suku. Ada Jawanya, ada Bimanya, Bugisnya, Makassarnya. Tapi kan kita di sini itu merasa satu. Kurang lebih 52 kakak di sini. Padat penduduk. Apalagi rumah-rumahnya itu, dempetan-dempetan semua itu. Rata-rata ibu rumah tangga. Sebagian juga bekerja. Ini tadi kita masaknya cuma 3 kilo ikan, 1 ekor, 3 kilo beratnya. Sekitar nanti jatuhnya 1 kiloan aja, dapat sekitar 20 botol. Kita timbang sampai 50 gram ya Ki. Habis itu nanti kamu tutup terus stiker. Jangan lupa di stiker yang rapi. Kayak gini ya Kak rasanya? Oh iya, nanti langsung ditempel di tengah sini ya. Oke, nanti dielus, baru nanti tinggal dirapikan. Aku loh tadi cium bau aroma, bau apa enak sekali baunya tuh. Nah di belakang rumah aku sementara jemur pakaian, tapi bau kayak ikan dibumbu gitu, kayak nggak tahu apa, bumbu gitu loh. Aku juga cium tiap hari, aku cium di rumah bau aroma ikan gitu. Jadi hari itu cium dia. Kamu nggak pernah tanya gitu? Enggak sih, tapi penasaran. Bagaimana kalau kita ke sana aja daripada kepo kan? Iya, biar dia sekalian kan tanya. Iya. Di sini dulunya disebutnya Gang Seroja, Kak. RT 24. Sebelum pemekaran jadi 37 38 gitu. Jadi banyak banget tuh masyarakatnya. Tahu saya dulu masih ibu rumah tangga sih. Setahu saya, namun setelah lama saya tinggal di sini, tadi kan saya nggak di sini ya. Setelah lama tinggal di sini, mereka sudah ada yang jadi guru, kemudian ada yang sudah buka usaha catering kayak gitu. Terus ada yang punya usaha kecil-kecilan tapi nggak kelihatan gitu. Halo Wet, ngapain kamu Wet? Kok banget sih? Buat apa nih? Baunya? Iya nih Kak, ini maaf ya Kak, saya lagi buat abon buat pesanannya tante di sebelah itu namanya Mone Haji. Oh, ini yang kau bikin tiap hari, warungnya Iya. nyebar kemana-mana loh. Maaf ya Kak, Ikan apa Wet ini buat abon? ini kan tuna tante. Jadi kan tunanya saya ambil di pelabuhan di bawah itu di Selambai. Tante, ini aku buat nggak pakai bahan banyak, nggak lengkap bumbunya, cuma bawang merah bawang putih aja. Aromatiknya itu cuma serai aja sama laos sama gula. Enak kan, murah. Wet, untung berapa kamu jual ini? Untungnya lumayan tante, adalah 50% dari modal. Kita gabung. Kalau saya kan kecilnya dari sini jadi udah kenal banget ya. Karena kekeluargaan sih, kalau saya ngelihatnya mereka tuh
kekeluargaannya kuat banget gitu. Jadi saling gotong royongnya tuh kuat di sini tuh. Jadi saya pikir bisa nih saya ajak. Bu, kemarin kan kita tahu kan produk Abon ini kemasannya seperti apa sebelumnya. Namun, di ruang terbatas itu muncul inisiatif kecil yang perlahan membawa perubahan. Dari sinilah langkah kecil pemberdayaan mulai tumbuh. Bisa makan. Ini tambah pengawet ya, tambah pengawet kan. Saya agak ngotot ya, haruslah dan perlu. Karena kalau mereka tidak mengembangkan apa yang mereka dapat kan, ya mereka nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Jadi ya harus. Jadi kalau mereka punya skill, kenapa nggak dikeluarkan? Pemberdayaan dimulai dari pelatihan sederhana, mengolah bahan, memahami proses produksi, hingga belajar membangun kepercayaan diri untuk memulai usaha. Ibu ini harus dilatih dulu ya, biar attitude-nya dapet gitu. Saya pikir kalau kita arahin, pasti bisa. Ternyata awalnya memang agak susah sih, karena kan mengajak seseorang tuh nggak gampang. Tapi kesininya alhamdulillah dapat gitu chemistry-nya. Jadi kita sampai sekarang masih berupaya untuk bisa terus silaturahmi. Ibu-ibu tuh sukanya pelatihan langsung masak gitu, langsung praktek. Jadi teorinya dapet, masaknya dapet, makannya dapet gitu. Namun, proses tidak berhenti di tahap tersebut. Pendampingan juga menjadi kunci penting. Awalnya saya bilang, wait, ikut, nah aku ajarin buat abon. Banyak, boleh sih Kak, tapi aku nggak bisa Kak kalau mau dijaji, belum mampu. Bilang enggak apa-apa, aku belajar aja, ikut-ikut dulu. Jadi saya diajak untuk pelatihan buat cistik bawis. Bahkan di Bontang ini kan banyak ikan bawis. Jadi saya belajar ikut pelatihan cistik. Ya sudah saya bisa, biasanya sebulan tergantung ada pesanan sih. Kadang juga ada yang dari pabrik atau kayak hamper-hamper segitu yang pesan, sampai kadang 200 bungkus. Kak Eliana ini konsisten dia. Bagaimana Kak kalau nanti cistik bawis ada PO atau Kakak berani nggak? Saya komitmen itu dulu karena waktu dia buat enak, saya pikir bisa dijual dan layak untuk dimakan. Saya bilang bagaimana kalau kita komitmen? Dia bilang oke saya mau dek. Yaudah kalau pelatihannya tuh 2020, pelatihannya hari ini besok udah terima PO kayaknya waktu itu. Ayo Bet, coba dicobain gimana? Coba Kak, saya coba satu. Kalau persudarannya atau gimana? Ketebalan ya, biasanya kan kita latihan kemarin tebalnya nggak? Dulu kan pernah tebal tuh, agak bantet. Terus Kak, yang kemarin enak loh. Jadi itu sih saya pengennya bertahannya di situ. Sedikit demi sedikit, dapur rumah berubah menjadi ruang produksi. Bu Hasna itu produknya di 2020, tapi kalau gabungnya ke kita itu di 2016. Kita buat stick aja tuh, awalnya cuma stick aja, stick rumput laut. Wait, aku coba dong buat yang ini, buah naga. Jadi tadinya saya pikir saya bakalan ribet untuk ngurusin mereka bagaimana berinovasi, ternyata enggak Kak. Mereka malah open banget ya, mainnya pemikirannya sudah terbuka gitu. Awalnya ini sebenarnya aslinya itu kue keju, tapi saya modifikasi, saya coba-coba kan, saya ngasihkan buah naga, ternyata kok enak gitu. Nah ya sampai sekarang keterusan gitu. Belajar sendiri sih, terus itu bergabung juga di Abon Jaya Mandiri, jadi mitra. Semenjak gabung jadi mitra, dia tuh sering juga ngajakin kayak ikut pelatihan, ikut ke mana-mana gitu. Nah seumpamanya ada untuk UMKM kami diikutkan. Ide-ide baru bermunculan dan produk-produk mulai terbentuk.
Waktu itu saya satu stand booth sama beliau, produknya enak sekali. Cuman mungkin penampilannya tidak semenarik pelaku usaha yang eksis ya kan. Nah, sedangkan Bu Sri ini sederhana, sangat-sangat sederhana gitu. Ya, saya nggak AIU Babi, saya bilang, Bu, mau nggak gabung? Itu karena saya mau ngomongin, kalau Ibu mau gabung, saya ngomongin ke anggota saya. Sebenarnya anggota saya itu tidak boleh ada di luar daripada masyarakat yang ada di rumah produksi saya gitu. Boleh Dok, Ibu bagaimana kalau saya tawarin Ibu pelatihannya ini agak jauh di Samarinda, tapi pelatihannya ekspor. Saya bantu soundingkan ke Bank Indonesia nih gitu. Kalau Ibu nanti lolos, itu kembali ke Ibu untuk produknya Ibu sama brandnya Ibu. Jadi saat saya bilang, Bu, kita komitmen yuk untuk ekspor. Ibu kan brandnya udah ada, dia mau. Akhirnya saya sinergi terus sama beliau tuh. Ibu ini kalau dipoles sedikit sebenarnya bagus ya. Ternyata, wah, saya nggak moles banyak Kak. Ini udah hebat. Bersama Mbak Astril itu memang salah satunya motivasi buat saya. Mbak, aku nggak bisa itu, bisa, Ibu bisa, Ibu mampu, Mbak aku nggak bisa, nanti saya bantu. Dengan itu saya segala apapun yang saya nggak bisa, maksudnya saya nggak bisa kerjakan, saya tetap lari ke Mbak Wedi, Mbak aku bantu ini. Dan alhamdulillahnya saya tuh kayak menemukan apa ya Bu, menemukan sesuatu yang ini yang ku cari, maksudnya itu yang sangat membantu aku, sangat mendukung aku sehingga aku bisa berkembang, bisa berpikir, punya wawasan luas. Produk saya dibawa Bu, jadi saya tuh memang sama Mbak Wedi punya bentuk kerjasama. Kita tuh bersinergi untuk maju bersama. Intinya kata bahasa ada pepatah menyampaikan bahwasanya kamu jangan berteman dekat, berteman akrab dengan sama-sama seorang pengusaha. Tapi bagi saya itu tidak berlaku. Dari pelatihan dan pendampingan, para perempuan yang disentuh oleh Astril Wedi mulai berkembang. Dan dari proses sederhana tersebut, lahirlah peluang yang lebih besar. Dulu benar-benar nggak berani. Tapi sekarang mereka sudah ada kepercayaan diri saat ditanya atau bertanya itu mereka sudah mau gitu. Produk yang lahir dari tangan para ibu pemilik UMKM ini tidak hanya beredar di pasar lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Biasanya cari oleh-oleh khas Bontang. Seperti abon tadi, katanya kering, enggak basah gitu. Pokoknya enak katanya gitu. Halo Bu. Halo. Apa kabar? Bu, aku mau ngecek barang. Boleh silakan Pak. Barangnya sudah habis mulai kemarin, seminggu yang lalu. Makanya lama nggak kesini, aku mau ngecek barang. Apa saya kan nggak barang? Habis Mbak, diisi lagi ya. Siap. Banyak yang cari Mbak. Kasih ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Soleha. Ya. Terjangkau harganya. Ya makanya cepat habis. Kadang sebulan 3 kali, seminggu kadang habis, sebulan kadang sebulan. Keberhasilan ini tidak dimonopoli, melainkan menjadi pembuka jalan untuk para ibu lainnya ikut berkembang. Maaf ya, saya baru sempat ngebut nitip. Lama sekali nih, padahal itu kekosongan loh. Itu sudah Bu. Memang yang membuat kita hidup sampai kita bisa bangun rumah produksi itu memang dari Hong Kong sih. Hong Kong kemudian orderan dari teman-teman provinsi gitu. Jadi ada teman provinsi sama teman dinas perikanan itu untuk setiap tahunnya ada goodie bag yang lumayan banyak gitu. Saat Pak Jokowi bilang UMKM harus naik kelas dan ekspor, dan kita ya udah kita garis bawahi itu, udah kita fokus ekspor deh. Kita jalankan ekspor, kita jalankan komoditi untuk di Kota Bontang itu sendiri sama di luar kota. Ya udah, bagaimana ceritanya itu jalan bersamaan gitu. Jadi kita kerjanya sekalian gitu. Ya Mbak Edi,
Terima kasih. Mudah-mudahan dilariskan. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Mari ya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kalau yang kecil seperti ini saya jualnya 15.000. Terus ada lagi yang lebih besar daripada ini saya jualnya 25.000. Tergantung dari size ukuran twin wall-nya ini, toplesnya ini. Biasanya keuntungannya itu 70 sampai 80%. Kalau seumpamanya ada orderan, ada yang masuk gitu ya pasti dia bagi. Bukan sama saya saja, sama mitra-mitra yang lainnya juga dia berbagi. Berbagi rezeki dengan melalui memesan, seumpamanya dia memesan sama saya keripik buah naga, memesan sama Bu Eli keripik cistik bawis dan sebagainya sama mitra-mitranya, sama RT-RT juga. Malah dia yang kadang support kita untuk buat, Kak, ayo Kak, buat, nanti saya titipin, saya bawa kemana, biar Kakak ada terus orderannya gitu. Kak, nanti aku pesan stikernya Kak ya, atau Kakak nggak sempat beli kemasannya, nanti saya bantuin beliin. Pokoknya enak aja, tinggal bikin aja, nanti dia yang ngurus semuanya. Kalau umpamanya banyak, ya lumayan juga Mbak, keuntungannya. Kadang sampai 2 jutaan. Kerjasama dan kolaborasi ataupun dengan sinergi usaha, Mbak Wedi juga pernah dapat dari buyer dari Thailand kalau nggak salah ya, untuk keripik sale pisang. Itu kita bersinerginya seperti ini. Nggak apa-apa Mbak Wedi yang tahu, yang ada jalan pasarnya, saya yang produksi. Kita bisa bekerja sama. Terus saya untuk kampasing 1 bulan itu saya berangkat dua kali jalan. 2 kali jalan itu saya 3.500 dikalikan 13.000 untuk 2 kali, berarti untuk 7.000 dikalikan 13.000 itu untuk omset. Bisa dibilang belum angka pasti, tapi saya di daerah Bontang ini bisa di angka 15 juta. Di balik semua itu ada perjalanan panjang yang membentuk sosok yang menggandeng para perempuan di sekitarnya untuk berdaya. Oh, sudah datang kan? Iya. Sorry ya. Oh, begini aja kan? Iya. Di malam ada lagi, Mbak. Berapa? Ada 10 box. Iya, aku mau 1 ya, 50 kilo ya. Iya. Si. Di balik pencapaian para ibu-ibu UMKM ini, ada sosok perempuan yang saat itu menolak untuk berhenti melangkah pasca ia tak lagi bekerja. Perempuan tersebut memilih untuk tetap berjuang. Selamat pagi. Baru sampai. Ya, gimana? Hujan di sana. Mbak Astrid Wedi itu orangnya sangat tekun. Dia suka mencari inspirasi dari manapun, baik dari orang yang dikenal maupun orang yang berpengalaman di bidang ini, di bidang kuliner ini. Bahkan pernah suatu hari omsetnya sangat-sangat menurun ya. Tapi alhamdulillah dia bisa bangkit. Jadi Mbak Wedi ini menginspirasi orang-orang sekitar untuk berdikari ya, karena sebagian di sini adalah ibu-ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan. Walaupun berpenghasilan tapi pasti mereka punya banyak kebutuhan gitu kan. Kemudian mencoba membawa ibu-ibu ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti membuat keripik bawis, keripik bawang. Berbekal pengetahuan yang ia miliki, ia membangun sebuah usaha yang akhirnya berkembang pesat dan menjadi tempat untuk berbagi kesuksesan dan pengetahuan bersama perempuan lain di sekitarnya.
Saya melihat beliau ini sebenarnya bukan sama ibu-ibu aja, jadi beliau tidak pernah pelit informasi sama siapapun. Makanya beliau berbagi pengalaman ke ibu-ibu ini supaya bagaimana caranya ibu-ibu ini atau orang yang di sekelilingnya, orang yang di sekitarnya itu mau mencoba berdikari dengan usaha sendiri. Dia itu orangnya itu gigih. Pokoknya kalau seumpamanya ada yang dia usahakan itu sebisanya dia usahakan bisa tercapai. Pokoknya anaknya itu kuat, pokoknya dia berani gitu nah kemana-mana, semangat untuk ibu-ibu, kasihkan ilmu. Ya kan, jamnya tante Sam. Ibu-ibu pada ngapain di sini nih? Biasa. Ibu. Biasa, Pak. Gosipnya tuh Dia bagus dia, malah dia bagi ilmunya tuh ke warga-warga itu. Malah pelatihannya kadang di rumah. Kadang anak-anak mahasiswa itu datang ke situ tempatnya tuh untuk PKL itu. Dia tuh pekerja keras dia, gigih. Apalagi kalau sudah ada jalannya, pokoknya jalan terus dia. Ibu-ibu selain abon adakah ada yang lain? selain abon harus yang lain juga bisa. Insya Allah nanti kalau sehat-sehat ya bikin. Amin. Ayo ibu-ibu, aku pamit dulu ya. Ya, Pak. Jaga Pak RT. Astrilwedi pernah jatuh, namun hal ini tidak mematahkan semangatnya. Pengalaman hidup yang ia dapatkan mendorongnya untuk terus berusaha dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan di sekitarnya. Saya nggak mau bersaing itu aja. Saya juga takut disaingin sih. Kalau perlu mereka bisa bareng tahu produk saya seperti apa, resep saya seperti apa, jadi saya lebih dimudahkan gitu. Ya buat Adik Astrilwedi, terima kasih dengan ilmu-ilmunya. Maju terus, pokoknya sukses terus, sehat selalu. Ayo bermitra sampai kapanpun dan dimanapun, kita sukses bareng-bareng. Pokoknya Mbak Astrilwedi the best. Menurut saya Wedi itu Wonder Woman, kuat, gigih, berani, dan luar biasa. Perempuan hebat yang siap untuk bermanfaat.